Nah, mau operasi ya? Aduh, tenang bos, tenang. Nggak usah panik, nggak usah gelisah. Saya 2 kali udah pernah ngalamin operasi. Alhamdulillah nggak apa-apa bos. Ya elah, jangan panik-panik banget lah. Saya dulu pernah operasi spinal atau bius potong. Nah, bius spinal atau bius potong itu kita waktu operasi sadar. Nah, pernah juga ngalamin bius total. Jadi waktu operasi kita kayak orang tidur, nggak ngerasa apa-apa. Jadi saya udah pernah ngalamin bius spinal, bius potong, dan bius total. Kagak ngapa-ngapa, aman lah. Nah, mungkin teman-teman yang mau operasi, nah sedikit banyak saya mau cerita, moga dari cerita saya teman-teman bisa sedikit banyak ada gambaran. Nah, saya dulu pernah ini ya, waktu setelah operasi dulu ya, pernah nih apa, kaku, leher kenceng, nah, kepala kenceng, nah, terus kalau tiduran enak gitu kendor. Nah, dulu pernah gitu. Nah, satu lagi bos, kalau mau operasi harus kencing. Nah, pengalaman saya dulu ya, saya udahan operasi susah kencing, aduh, bener-bener nyiksa banget lah. Bener-bener dulu saya gitu ya, pengen kencing, nah di bro saya setelah operasi ya, tapi susah keluar. Nah, gimana tuh rasanya? Di perut, kayaknya air kencing itu penuh, tapi mau keluar susah. Nah, nah dari cerita saya, dari pengalaman saya, moga-moga si bos atau teman-teman semuanya yang mau operasi harus tahu melakukan apa. Jangan sampai kejadian saya kayak saya, susah kencing. Nah, dulu pernah leher kaku, nah pala kenceng, nah, kalau lebahan enakan. Dulu pernah saya ngalami gitu. Nah, buat yang teman-teman belum operasi, nah dengerin cerita saya. Semoga ada sedikit banyak ada gambaran. Yang penting pertama, nggak apa-apa bos, tenang, nggak usah panik, nggak usah, wah, ntar gimana-gimana. Iyalah si bos, jangan pikiran terlalu macam-macam. Dah, pasrahkan sama Allah aja lah. Itu bukan sesuatu yang heboh gimana-gimana. Tenang bos. Oke, tarik nafas, tenang. Saya dulu dulu ini bos, panik saya juga karena pertama ya, aduh, namanya sesuatu yang pertama masuk orang operasi mau gimana gimana, saya gedak dikdek dulu mah, ya iyalah, sekarang aja dicerita bisa cengengesan. Tapi si bos nah tenang lah, semoga setelah mendengar pengalaman saya kagak panik-panik banget ya, karena kita belum tahu. Nah, saya tahu gimana rasanya dioperasi. Nah, saya cerita ke si bos-bos nih, teman-teman semuanya nih. Jadi jangan panik dulu, jangan gelisah atau gimana, oke? Nah, saya dulu operasi itu masalah saya ada di dengkul, lutut. Nah, lutut nih, saya unjukin. Nah, di sini dulu lutut saya di sini ada benjolan gini nih, benjolan. Nah, jadi kayak di ini betis saya ini kayak ada air gitu, moy, jadi moy ya. Jadi ada aliran airnya kayak kagak ngalir gitu. Ya ada benjolan di sini lutut. Akhirnya, nah saya diharuskan operasi kata dokter bedah umumnya. Nah, nah operasi yang saya jalani itu operasi bius sepotong atau sebutnya operasi apa spinal kali ya, spinal. Nah, si bos-bos atau teman-teman semua kalau mau operasi biasanya ya di ini disuruh puasa sama dokter atau sama suster ya. Jalanin tuh puasanya. Kedua, selanjutnya kita akan dibawa ke ruangan operasi itu kalau mau operasi. Nah, di sini nih catat bos ya, kencing dulu. Biasanya suster gitu ya, nawarin, Pak, Bu, mau kencing dulu? Nah, kita lihat dulu. Nah, gitu. Udah, kencing aja dah. Jangan malu-malu, jangan jaim-jaim. Wah, biasanya saya malu-malu dulu. Aduh, malu ya dah. Udah, ntar malah tersiksa belakangan hari. Nah, jadi ibaratnya mau kencing, wah di perut kita nggak mau kencing, udah kencingin aja dah. Mungkin masih ada sedikit banyak di perut kita dari infusan ya, kencingin aja. Ya, nah, pokoknya setelah
kita masalahnya gini dulu. Nah, setelah operasi dulu saya pernah ngalamin susah buang air kecil. Nah, itu. Jadi mau buang air kecil itu susah. Di sini di perut itu berasa pengen kencing, tapi keluarnya susah. Kagum keluar itu. Jadi, jadi dengan kita sebelum operasi kencing dulu. Nah, jadi kita kagak pengen setelah operasi kemungkinan besar kita kagak pengen kencing, ya maksudnya gitu, nggak pengen buru-buru pengen kencing gitu. Nah, kalau sebelum operasi, wah ada rasa kencing, ntar setelah operasi dikencingin susah. Makanya saya berpesan sebelum masuk ke ruangan operasi, kencing aja dulu yang ada tersisa di dalam kemih atau kandung perut ya. Sedikit banyak kencingin aja dulu, gitu ya. Dulu kenapa susah kencing ya? Kenapa? Kita karena habis di bius itu kan, kita habis bius spinal itu, kemungkinan efek obat biusnya masih ada. Nah, jadi untuk kita kencing itu rada susah. Nah, setelah efek obat biusnya habis, ya alhamdulillah lancar kembali. Nah, makanya dari sebelum operasi kita harus benar-benar kencing itu, jangan sampai efek biusnya masih ada, kita udah pengen kencing. Nah, di situ berabeknya. Maka dari itu, sebelum operasi kita itu harus kencing dulu. Nah, biar kagak pengen buru-buru kencing. Nah, kalau udah pengen kencing ya, wah, efek biusnya masih ada. Wah, nyiksa banget itu. Di perut udah kenceng, udah banyak perasaan air kencing, tapi efek biusnya masih ada mungkin ya, karena kita kan di bius waktu ini kayak kagak berasa apa-apa gitu, susah jadi susah kencing itu. Nah, jadi itu harus kencing dulu ya. Alhamdulillah saya melewati fase itu loh, tapi kayaknya aduh gelisah banget itu. Karena kenapa ya, waktu shooter gitu ngomong gini nih, kenapa kalau kagak ini kencing-kencing susah buaya, ntar dipakai keteter ininya, dimasukin selang, bujukunnya. Saya panik di situ ya, susah ngomong gitu. Alhamdulillah mungkin efek biusnya udah habis tuh, akhirnya saya bisa kencing itu, alhamdulillah. Di situ waduh bener-bener ya, masalah kencing aja kita wah bersyukur banget bisa kencing. Ampun dah, kalau lagi bisa kencing aduh bener-bener tersiksa. Aduh, saya waktu bisa kencing ya alhamdulillah banget, perasaan bener-bener suatu anugerah banget ya bisa kencing itu. Oke, udah. Nah, masalah kencing beres tuh, lalu masuk ke ruangan operasi. Nah, ke ruang operasi dingin banget. Bah, mungkin saya kagak biasa AC ya, karena di rumah kagak biasa pakai AC, jadi masuk ke ruangan operasi bener-bener dingin. Nah, pas operasi saya disuntik nih. Kalau biospinal itu dari ini, dari tonggong, apa tonggong ya, tulang belakang kayaknya sini nih, kayak disuntik. Nah, mungkin kasih obat apa-apa, kasih disuntik sini, rasanya sakit kagak ya, gigit semut lah, sakit banget kagak gitulah gitu. Dibilang gak sakit ya ada sakit malah, tapi bukan sesuatu yang wah gitu ya sakit banget, enggak, tenang gitu. Nah, setelah itu, nah kita tiduran tuh, waktu disuntiknya ambil duduk kita, ya santai gitu. Nah, setelah masuk obat ke tiduran tuh, beberapa lama kemudian, nah ini saya, kaki saya ya dari pinggang lah ke bawah kagak berasa apa-apa. Jadi kayak orang apa ya, kagak punya kaki mungkin ya, kagak disebut orang kagak punya kaki, kagak berasa apa-apa kayak itu kaki itu. Tapi kepala apa kita sadar gitu, bisa ngerakin kepala mah gitu ya. Kalau kaki mah udah kagak punya apa-apa, kita dibawa ke gitu itu. Titit kayak nggak berasa. Kagak punya berasa punya titit, punya apa kita. Ada. Nah, di ruangan operasi, nah mungkin dokter ngapain loh, saya nggak ngeliat tuh lah. Pokoknya benjolan saya diapain lah, mungkin di udat-udat kali ya lah. Tuh, tapi saya mah kagak ngerasa apa-apa gitu lah. Cuman ya sadar mas sadar gitu, ya nunggu aja gitu. Nah, waktu saya operasi gitu lah, kagak kerasa apa-apa lah. Nah, yang saya rasakan nih, mungkin jadi catatan nih buat teman-teman. Saya itu waktu itu pala itu
waktu dioperasi ya berasa berat. Nah, berasa berat, berasa kenceng gitu ya, berat. Nah, mungkin teman-teman nanti sebelum operasi ya kenapa bisa begitu saya juga nggak tahu tuh, bisa kepala itu berasa berat banget tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa konsultasikan ke dokter bius. Nah, karena di operasi itu ada dua dokter, dokter bius atau disebut dokter anestesi, kedua dokter bedah. Nah, kalau dokter bedah yang ngerjain lutut, kalau dokter anestesi ya mungkin berhubungan dengan bius membius gitu ya, mungkin yang nyuntik juga dokter anestesi kayaknya tuh. Jadi dok, tanyakanlah kenapa berat, dulu pernah gitu. Nah, tapi setelah operasi ya udah nggak normal kembali. Nah, singkat cerita saya udah operasi tuh, saya habis operasi, dinginnya minta maaf apa ya, pokoknya dingin banget lah. Saya ngegeget gitu ya, mungkin bahasa Sundanya sebutnya kebulusan tuh. Saya udah pakai selimut, pakai apa ya, dingin banget, bener-bener dingin itu. Apa ruangan operasinya yang dingin apa gimana itu ya. Saya setelah operasi itu dingin banget. Nah, kita kan habis operasi kagak langsung keluar gitu ya, kayak ada ruangan transit gitu lah, ada ruangan transit dulu di situ dulu, didiamin dulu gitu ya. Nah, setelah operasi, setelah operasi, ada ya kali ya, saya itu operasi maghrib hari ini, maghrib nih bahasa ya, maghrib. Terus pulang itu ada sorean malah hari berikutnya itu ya, hari maghrib operasi selesainya kayaknya sorean loh, besokannya sore pulang tuh. Nah, ada sampai di rumah saya sehari atau 2 hari ya, nih leher saya kaku kenceng, ini pundak saya kenceng, leher kaku, ke kepala kayaknya kenceng banget. Nah, tapi kalau dibawa tidur, karena bawa tidur gitu ya, kendor. Nah, maksudnya bawa rebahan gitu ya, bawa rebahan kendor gitu ya. Kalau dibawa tidur, bawa duduk lagi gitu ya, ilah kagak kuat lama saya berdiri atau duduk itu ya, bener-bener itu entah tahu kenapa itu ya. Tapi itu kejadian seperti itu tidak semua, menurut saya tanya-tanya orang ya, ada yang maksudnya tidak semua kejadian seperti saya. Saya ini nih kenceng, sini kaku, ini pala kenceng. Kalau duduk nggak kuat lama saya itu habis operasi pokoknya lah. Tapi alhamdulillah normal kembali itu, alhamdulillahnya ya. Nah, catat itu. Nah, jadi buat teman-teman yang belum operasi, coba tanyakan ke dokter, khawatirnya terjadi seperti saya. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi ya. Mungkin kalau terjadi, moga-moga tidak terjadi seperti saya ya. Tapi jika terjadi kalau terjadi seperti ini, kenceng, leher kaku, mungkin teman-teman sebelum operasi ya konsultasi ke dokter. Nah, biar kalau terjadi seperti saya, ada obatnya, disediain obat. Nah, dan nanya ke dokter ya, konsultasi bagaimana, jangan sampai terjadi kejadian seperti saya itu. Nah mungkin teman-teman konsultasinya ke dokter anestesi, ke dokter bius. Nah, itu. Jadi konsultasinya atau ceritanya ke dokter bius. Jadi jangan sampai kejadian seperti saya. Tapi saya nggak apa-apa sih, setelah lama-lama juga sembuh sendiri, normal sendiri. Tapi nggak enak tuh, saya hampir 2 minggu ya merasakan leher kaku, pundak, kepala kenceng gitu, sampai 2 minggu tuh. Jadi pengennya rebahan gitu. Kalau rebahan gitu ya, rebahan enakan ya, kendor kayak nggak punya rasa apa-apa gitu. Giliran duduk ya gitu rasa. Nah, jadi buat yang teman-teman ya mungkin konsultasi ya, jangan sampai kejadian seperti saya. Dan jika setelah operasi kejadian seperti saya, mungkin teman-teman udah siap obatnya. Nah, mungkin kalau udah mengantisipasi, udah cerita sebelumnya, bisa minta obat tuh ke dokter. Dok, gimana nanti kalau setelah operasi, karena pernah tuh sirusan, bilangin aja nama saya sirusan gitu ya.
habis operasi ini kaku, leher kenceng, kepala berat, kalau tiduran enak dia gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu dok. Nah, jika sampai kayak gitu, apa obatnya dok? Tolong siapkan. Nah, gitu. Atau konsultasi gimana lah. Itu jangan sampai kejadian sama saya. Mungkin dokter anestesi bisa ngasih tips-tipsnya. Wah, harus begini, harus begitu. Nah, mungkin dari dokter anestesi ada nanti arahan. Jangan sampai kejadian seperti saya. Nah, kalaupun kejadian seperti saya, mungkin dia akan ngasih obat apa. Nah, jadi teman-teman jangan malu-malu, jangan apa ya, cuma sungkan lah ngomong, jangan daripada menderita setelah operasi seperti saya. Waduh, gitu ya. Nah, mumpung masih ada dokter. Nah, oke. Nah, dulu saya pernah kan kontrol ya, habis operasi kan kita kontrol. Cerita sama dokter bedah. Nah, dokter bedah nih ya, kalau kontrol bukan sama dokter anestesi, saya ke dokter bedah. Kata dokter bedahnya, saya cerita gitu, wah bapak ke dokter saraf aja, baju kuning. Saya ya ke dokter saraf, wah panjang urusannya nih. Aduh, ya ampun. Akhirnya saya antepin gitu. Saya karena baca di Mbah Google, saya pernah gitu ya. Wah, ternyata bukan saya doang yang pernah ngalamin gitu ya. Akhirnya ya sembuh sendiri itu. Tapi sembuhnya ya lumayan juga, lama juga. Seminggu ke 2 minggu saya itu baru bisa normal kembali gitu ya. Aduh. Jadi itulah pesan-pesan saya. Pertama, kencing. Kedua, tanya ke dokter anestesi, jangan sampai kejadian seperti saya tuh. Jadi sebelum operasi banyak-banyak ngobrol lah sama dokter anestesi tuh. Ya, jangan sampai kejadian seperti saya. Bagaimana caranya? Mungkin dokter tahulah tips-tipsnya pasti dah. Dan jika pun setelah kalau benar pahitnya kejadian, nah dokter mungkin bisa ngasih obatnya atau apanya ya. Jangan sampai berlarut-larut seperti saya dulu. Tapi alhamdulillah sembuh sendiri saya. Ada yang bilang ya, ada yang komentar dulu. Saya pernah cerita di sini di video sebelumnya, minum air kelapa hijau itu dari komentar orang gitu ya, minum kelapa hijau. Pokoknya air kelapa dah katanya. Ya tahu bener enggaknya saya kagak tahu itu cara pengobatan tersebut. Yang jelas saya dulu kayaknya sembuh sendiri saya itu, tapi ya lama juga sembuhnya tuh. Nah, gitu aja ya kali ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau curhat, mau operasi, silakan berkomentar-komentar di sini, atau mau like atau mau like. Alhamdulillah kalau like video saya, mau subscribe, alhamdulillah, mau klik tombol apa tuh, terima kasih. Nah, saya sedikit banyak tercerahkan. Nah, boleh juga itu tombol terima kasih. Oke bos, mau yang mau operasi tenang aja ya, santai, banyak konsultasi. Nah, yang tadi saya ceritakan sama dokter anestesi, terutama yang belum ini, jika mengenai leher ini gini-gini tadi. Nah, oke, semoga yang sakitnya cepat sembuh kembali, cepat sehat, nah normal kembali. Oke, terima kasih.